Selamat pagi pemirsa, berjumpa dengan saya Muhammad Aisa Putra dengan rekan saya Jenur Haliza di Berita Hot News Pagi. Berita pertama adalah Badan Pusat Statistik menghitung produksi beras tahun ini naik 31,69 juta ton. Angka potensi ini berasal dari perkiraan produksi padi mencapai 5,61 juta pada Januari sampai September 2021 dan potensi produksi pada sebanyak 9,6 juta ton pada Oktober sampai Desember 2021. Laporan akan disampaikan oleh Revin di lapangan. Baik rekan Revin, sudah tersambung? Baik, terima kasih Aji. Hasil perhitungan Badan Pusat Statistik mencatat potensi produksi beras di Indonesia dari berbagai provinsi terus mengalami kelonjakan hingga mencapai 31,69 juta ton sampai dengan akhir tahun ini. Jumlah tersebut terus meningkat sekitar 351 ribu ton dari total produksi beras pada tahun lalu yang hanya sebanyak 31,33 juta ton. Margo Yuwono selaku Ketua Badan Pusat Statistik mengatakan potensi produksi padi ini turut memperhitungkan luas lahan yang mencapai 10,52 juta hektar sampai dengan akhir 2021. Luasan lahan panen petani ini turun hingga 140.000 hektar dari 10,66 juta hektar pada tahun lalu. Kendati demikian, potensi luas lahan panen menurun, tapi Badan Pusat Statistik memperkirakan potensi produksi beras tetap meningkat, sebab tingkat produktivitas petani kian bertambah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio, Aji. Baik, terima kasih Revin. Berita selanjutnya, Jihan. Baik Putra, wajah baru halte integrasi stasiun Tebet. Penataan stasiun halte Tebet ini untuk memberikan kemudahan bagi para pengguna moda transportasi. Stasiun integrasi menyediakan lahan untuk transportasi lain. Kabar gembira untuk warga Jakarta, saat ini halte integrasi sudah bisa dioperasikan. Inilah laporan selanjutnya bersama rekan saya Risti Sofiana di Tebet. Baik, terima kasih Jihan dan Aji Saputra. Sekarang saya sedang berada di halte integrasi Tebet Barat. Penataan halte integrasi Tebet Barat merupakan bagian dari program penata stasiun KRL di Jakarta. Penataan ini bertujuan untuk memudahkan penggunaan angkutan umum KRL untuk berpindah antar moda transportasi lain. Selain itu, terdapat juga fasilitas lokasi pick up dan drop off untuk ojek online, bajai hingga Transjakarta. Dengan transportasi yang sudah terintegrasi, maka penumpang bisa berganti ke moda transportasi pilihannya setelah turun dari kereta. Mulai dari bus Transjakarta, ojek online, ataupun Mikrotrans. Semua moda transportasi ini sudah tertata di satu kawasan stasiun. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, integrasi ini diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah penggunaan angkutan umum di ibu kota. Dia juga menghimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan sarana dan prasarana ini dengan baik. Sekian informasi dari saya, kembali ke studio. Baik, terima kasih Risti atas laporannya. Berita selanjutnya Putra. Baik, terima kasih Jihan. Kembali lagi dengan berita politik. Anggota DPRD DKI Jakarta Viani Lamardi resmi menggugat partainya yaitu Partai Solidaritas Indonesia sebesar 1 triliun. Informasi lebih lanjut sudah ada rekan kami di lapangan, Yosvita Fitria, silakan. Informasi pertama berikut ini, saudara, adalah sebuah informasi yang baru saja kami dapatkan. Anggota DPRD DKI Jakarta Viani Lamardi resmi menggugat Partai Solidaritas Indonesia atau PSI sebesar 1 triliun rupiah. Viani menggugat PSI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 19 Oktober 2021. Ia menegaskan tudingan penggelembungan dana reses adalah bentuk fitnah yang tidak bisa dibiarkan. Dewan Pimpinan Pusat DPP PSI sebelumnya telah memecat Viani dari keanggotaan maupun anggota Dewan. Ia menyebut proses tersebut juga melibatkan tim pencari fakta yang bekerja siang malam untuk mengumpulkan bukti informasi dan keterangan yang relevan dari puluhan saksi. Yospita Fitriani, Bogor, Jawa Barat, kembali ke studio. Baik, terima kasih Yospita. Kembali lagi dengan rekan saya Jihan. Terima kasih Putra. Kementerian Sekretariat Negara tidak mengizinkan Formula R digelar di Monas, Jakarta. Dikhawatirkan ajang balap mobil tersebut dapat merusak cagar budaya yang ada di Monas. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Robiatul Adawiyah di Monas, Jakarta. Kementerian Sekretariat Negara Setnek tidak mengizinkan Formula E digelar di Monas, Jakarta.
Alasannya, dikhawatirkan ajang balap mobil tersebut dapat merusak cagar budaya yang ada di Monas. Mengingat getar dan berbagai risiko yang bisa berpotensi merusak cagar budaya Monas, Valdo mengatakan keputusan melarang Formula E tak digelar di Monas telah melalui pertimbangan yang matang. Menurutnya, keputusan itu juga melalui diskusi dan dialog yang insentif antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI. Valdo menjelaskan kawasan tertentu di Medan Merdeka masih diperbolehkan untuk digunakan, namun dia tak menjelaskan apakah kawasan tersebut bisa digunakan untuk Formula E. Kawasan Medan Merdeka masih tetap dapat digunakan, yang meliputi Jalan Merdeka Timur, Selatan, Barat sampai dengan putar balik depan RRI. Tidak ada larangan. Valdo melanjutkan pemerintahan pusat dan Pemprov DKI saat ini pun masih terus berkoordinasi perihal pemilihan lokasi balapan. Seperti yang kita ketahui, Pemprov DKI sebelumnya telah menyampaikan batal Formula E digelar di Monas. Pemprov DKI melalui Jakpro pun kini masih menyiapkan 5 venue alternatif. Dari beberapa venue alternatif itu, 2 diantaranya Senayan dan Pulau Reklamasi. Macam-macam lokasinya di antara lain, yaitu Senayan, di Pantai Maju Bersama, dan lain-lain. Sekian dari saya, Robiatul Adawiyah, kembali ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya Robiatul Adawiyah. Berita selanjutnya Putra. Baik, terima kasih Jihan. Peraturan baru untuk para pengendara sepeda motor jika kedapatan mengobrol sambil berkendara dengan pemotor lain bisa kena denda atau tindak pidana. Laporan selanjutnya akan disampaikan oleh Niken Yuni Chandra di lokasi. Silakan Niken. Terima kasih rekan saya di studio. Peraturan baru untuk para pengendara sepeda motor. Jika berkedapatan berkendara sambil mengobrol dengan pemotor lain bisa didenda bahkan dipidana. Kita tentu sering melihat pengendara lain yang mengobrol di jalan secara berdampingan. Hal itu sangat mengganggu konsentrasi kita di belakangnya. Pengendara yang mengganggu konsentrasi terhadap pengendara selama di jalan akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 283. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajib melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu kendaraan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi. Dalam pengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurang lebih paling lama 3 bulan atau denda Rp750.000. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajib dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu kendaraan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurang lebih paling lama 3 bulan atau denda sebesar Rp750.000. Jika bertemu dengan pengendara seperti itu, maka bunyikan klakson dengan tujuan untuk menghentikan percakapan mereka. Peraturan terbaru ini dibuat bertujuan untuk keselamatan pengendara lain, karena mengobrol dengan pengendara lain saat di jalan bisa meningkatkan resiko kecelakaan yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Sekian liputan dari saya, Niken Yuni Chandra, dan kru yang bertugas kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Niken Yuni Chandra. Berita tersebut sebagai berita penutup pagi ini. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Saya Muhammad Aji Saputra. Dan saya Jihan Nurhaliza, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas.